Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Bersyukur sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Virtual Presentation yang diadakan rutin 2 kali dalam 1 minggu ya. Yakni setiap hari Rabu malam Kamis ya, mulai pukul 19.00 WIB, dan hari Sabtu seperti hari ini mulai siang hari pukul 14.00 WIB. Baiklah, kami ucapkan selamat datang seluruh member ataupun seluruh undangan yang hadir di acara Zoom meeting pada hari ini ya. Beruntung sekali kita pada kesempatan hari ini karena kita akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dan juga akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Untuk informasi yang pertama, kita akan mendapatkan informasi tentang kesehatan yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Beliau adalah seorang dokter aktif yang sampai saat ini masih buka praktek ya sebagai dokter umum dan dokter estetik. Beliau buka praktik di daerah Serpong ya. Kemudian beliau sebelumnya selama 25 tahun berkarya di bidang farmasi dan herbal, yaitu dari PT Sanbe dan kemudian PT Bayer, PT APL, PT Elken dan lain-lain. Kemudian juga di bidang estetika atau bidang kecantikan, beliau atau sebagai consumable dan bidang laser ya yang beliau pegang. Nah, selain beliau adalah seorang dokter, beliau adalah seorang penulis juga yang sangat luar biasa, di mana beliau sudah menulis sejak dari tahun 1997. Beberapa buku yang beliau tulis, Bapak Ibu bisa melihat ya di layar, ada Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, kemudian ada Living Good dan Healthy, yang kebanyakan buku-buku ini diterbitkan yang pertama dari Gramedia Kompas Group, yaitu dari Jakarta, kemudian dari penerbit Andi Yogyakarta. Beliau juga adalah seorang speaker ya, pembicara dan juga seorang trainer yang banyak mengisi di berbagai simposium ataupun seminar-seminar ya. Jadi beliau adalah benar-benar dokter yang sangat senior dengan kemampuan yang sangat luar biasa ya, dan kita bersyukur sekali pada siang hari ini beliau masih berkenan ya, berkesempatan untuk memberikan informasi di acara Zoom meeting kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu ya, tanpa panjang lebar, mari kita bersama-sama belajar tentang kesehatan dari dokter yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Aminuddin. Selamat sore, semangat pagi semuanya. Selamat sore dan semangat pagi. Ya, terima kasih khususnya untuk Pak Adi Sutanto. Selamat sore dan semangat pagi. Menyelenggarakan acara ini secara rutin seminggu 2 kali, seperti sekarang hari Sabtu jam 2 dan hari Rabu jam 7 malam. Ya, tentu diharapkan dengan kegiatan ini selain kita mendapatkan pengetahuan terkini atau ilmu tambahan mengenai berbagai hal tentang kesehatan, tentu juga diharapkan makin mengenal produk yang dipasarkan oleh PT Maximax Indonesia. Jadi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai ya. Hari ini saya akan bicara mengenai penyakit stroke. Nah, ini penyakit yang semakin hari semakin sering terjadi di tengah kita, dan kalau terjadinya ini sering membuat kehidupan kita menjadi sulit secara kesehatan fisik maupun secara finansial, keuangan. Nah, kita akan lihat kenapa seperti itu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa stroke ini sering disebut dengan pembuluh berdarah dingin. Nah, kenapa? Karena stroke ini ya mirip seperti serangan jantung ya.
kalau serangan jantung terkadang masih ada gejala berat yang menyertai sebelum serangan fatal. Tetapi kalau stroke ini gejalanya itu tidak jelas, tahu-tahu orang terserang, begitu dicek, diperiksa, terkena stroke, kena serangan stroke. Dan biasanya kalau tidak cepat diatasi itu akan fatal. Fatal sekali untuk seseorang yang mengalaminya. Nah, kita lihat di sini, ternyata memang stroke ini adalah pembunuh nomor 1 bersama dengan penyakit penyumbatan pembuluh darah yang lain seperti penyakit jantung koroner dan stroke ini di Indonesia meningkati peringkat pertama. Kejadiannya 21%. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui stroke itu sebenarnya ada 2. Yang sering kita alami, orang sering sebut stroke ringan, stroke yang tidak terlalu fatal, hanya meninggalkan kecacatan, kita sebut stroke karena sumbatan. Seperti ini. Ini namanya stroke iskemik. Iskemik itu artinya tersumbat oksigen yang ke daerah otak berkurang, sehingga terjadi stroke. Ini kejadian mirip seperti serangan jantung. Kalau jantung, penyumbat pembuluh darahnya adalah pembuluh darah di jantung yang menuju ke jantung. Nah, ini penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Nah, yang sering itu adalah stroke iskemik, sumbatan. Nah, yang kedua, yang kejadiannya lebih sedikit, tetapi biasanya langsung berat dan fatal adalah stroke pendarahan. Jadi stroke terjadi karena arteri otaknya pecah, ruptur. Nah, ini stroke pendarahan. Jadi kalau kita lihat ini ada 2 stroke. Nah, 2 kondisi ini penanganannya sangat berbeda. Maka itu nanti kita harus hati-hati, kita cermati. Ya, yang mana Mexibus itu bisa dipakai untuk yang mana gitu ya. Kita harus cermati. Nah, jadi penyakit stroke ini di kita memang pembunuh nomor 1 bersama dengan penyakit sumbatan pembuluh darah yang lain seperti jantung koroner dan lain-lain. Itu nomor 1. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi stroke? Seperti tadi kita sudah bahas, stroke ada 2, yaitu stroke karena sumbatan arteri otak dan stroke karena pendarahan otak. Pembuluh darah otak pecah. Nah, ini yang sumbatan ini terjadi karena adanya proses penyempitan di pembuluh darah otak yang kita sebut aterosklerosis atau aterogenesis, yaitu pembentukan plak di pembuluh darah. Ini kejadiannya mirip seperti penyumbatan yang terjadi pada jantung, serangan jantung. Ini sama. Nah, yang berikut adalah karena memang arteri otak ini yang pecah, Bapak Ibu. Jadi kita sebut perdarahan otak atau stroke pendarahan. Nah, ini kenapa pecah? Ini biasanya memang bawaan Bapak Ibu pecah ini. Karena apa? Dinding arteri bagi mereka ada bawaan genetik atau memang ada kelainan genetik sedikit di pembuluh darah otak. Itu dindingnya ada yang lebih tipis. Jadi seperti kalau balon itu Bapak Ibu ada yang bagian tipis ya. Yang tipis yang kalau kita tiup kenceng aja sedikit itu pecah. Nah, ini mirip Bapak Ibu. Jadi stroke pendarahan ini terkadang orang ngedan terlalu kencang pun tekanan darah meningkat di otak itu bisa membuat pecah nih pembuluh darahnya. Atau ibu hamil yang tekanan darah di rahim perutnya tinggi, itu akan mempengaruhi tekanan darah atau mengejan dengan tekanan tinggi, itu biasanya membuat pembuluh darah arteri pecah. Nah, ini kejadiannya nggak banyak Bapak Ibu dibanding stroke iskemik, ini sekitar 20%. 80% karena stroke iskemik. Tetapi tingkat kematian stroke pendarahan ini sangat tinggi, yaitu sekitar 80%. Jadi tingkat bahaya tidaknya itu tergantung seberapa besar pembuluh darah ini pecah dan seberapa banyak darah yang tumpah mengalir melalui pembuluh darah ini ke jaringan otak sekitarnya. Nah, itu
menentukan tingkat keparahannya. Jadi dua kejadian ini sama, Bapak Ibu, sama-sama mengurangi aliran darah ke otak. Ya, karena pecah pembuluh darah, tentu darah yang ke otak berkurang karena dia tumpah mengalir di bagian otak sekitarnya, sedangkan otak secara keseluruhan tidak dapat. Itu bisa terjadi aliran darah kurang. Nah, kalau yang iskemik udah jelas pembuluh darahnya tersumbat, jadi area sekitar pembuluh darah yang tersumbat ini akan kekurangan oksigen, dan nanti dalam waktu 3 jam jika tidak cepat diatasi, ini sel-sel otak akan mengalami kematian sementara. Sel otak akan bengkak yang kita sebut dengan area penumbra. Penumbra ini terjadi dalam 3 jam. Nah, area penumbra atau mati sementara ini jika tidak diatasi lebih lanjut di atas 4 jam, jadi jam 4 ke atas gitu, nah ini akan kerusakan selnya permanen. Nah, disinilah sering meninggalkan kecacatan pada penderitanya. Tergantung area mana yang tersumbat. Jadi bisa cacat karena lumpuh setengah badan, bisa cacat karena mulutnya mencong, tidak bisa bicara, dan lain-lain. Itu tergantung area otak yang terkena, yang tersumbat. Jadi dua keadaan ini sama-sama menyebabkan aliran darah ke otak kurang, suplai oksigen ke otak berkurang. Nah, ini penyebabnya, jadi ada dua, iskemik, sumbatan, dan pendarahan. Nah, kita lihat prosesnya sama ya Bapak Ibu, yang untuk iskemik seperti penyakit jantung. Jadi memang itu bermula dari gaya hidup yang tidak sehat, kemudian pola makan yang tidak sehat, jenis makanan yang tidak sehat, yang banyak mengandung lemak, kolesterol, ya, kemudian terpapar radiasi, radikal bebas, itu juga mempercepat proses penyempitan pembuluh darah atau terjadinya ruptur pembuluh darah jika karena stroke pendarahan. Nah, dua keadaan ini membuat suplai oksigen, kerusakan pada sel saraf otak, sel otak mati, dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, ini prosesnya. Sel otak mati. Nah, ini gejala, Bapak Ibu, gejala ringan yang kita dapat jumpai ketika seseorang mengalami stroke. Ini umumnya gejala terjadi pada stroke iskemik atau penyumbatan dan stroke pendarahan tingkat ringan. Kalau tingkat sedang berat itu biasanya orangnya tidak sadar, langsung koma, langsung masuk ICU dan segala macamnya ya. Nah, ini tingkat untuk stroke pendarahannya tingkat sangat ringan, dan gejala untuk stroke iskemik atau sumbatan ya umumnya seperti ini, gangguan fungsi otak. Karena memang yang diserang otak, sel otak kurang oksigen. Ya, otak berfungsi, gangguan kesadaran. Kadang-kadang merasa heran kenapa kok ingin tidur terus. Nah, itu kan karena kurang oksigen itu. Atau linglung, bingung. Ini saya di mana, saya ngapain, sedang apa gitu ya. Kadang-kadang tidak menyadari saya di mana. Mendadak begitu muncul. Nah, itu kemungkinan ada stroke iskemik. Kemungkinan ya Bapak Ibu. Atau sukar mengingat. Untuk mengingat sesuatu lupa. Nah, mengingat barang atau sesuatu miliknya lupa. Nah, ada yang parah itu lupa nama istri, suami, itu anak gitu ya. Lupa itu Bapak Ibu. Lupa tempat tinggal, mendadak sebentar saja kadang-kadang. Setelah itu kalau dia beruntung aliran darahnya mengalir lagi, dalam sekejap dia ingat lagi. Tetapi sudah ada bakat situ, ada bakat terjadinya stroke iskemik. Terus ada gangguan pada mata. Jadi penglihatannya kabur, tidak jelas gitu, mendadak kok tidak jelas. Melihat sesuatu kok seperti burem gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Itu bukan hanya gangguan mata semata, tetapi mungkin aja gejala stroke, gejala ringan. Atau ada kelemahan, gangguan pada otot. Ototnya mendadak lemes, tidak kuat. Jangankan mengangkat beban yang berat, memegang pensil saja sudah nggak bisa, jatuh. Megang gelas jatuh, pecah, ya sering ya Bapak Ibu lihat begitu orang mengalami serangan stroke iskemik, megang gelas mau minum pagi-pagi, bangun tempat tidur, gelasnya jatuh, pecah. Ditanya kenapa, nggak tahu nih, saya tidak bisa megang gelasnya, jatuh sendiri. Nah, itu
harus diperhatikan Bapak Ibu, harus cepat ditolong itu. Kalau tidak ingin stroke-nya merusak otak secara permanen dan meninggalkan kecacatan pada tubuh. Jadi itu harus cepat. Minimal harus diberikan obat saat itu dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Penurunan konsentrasi, sulit membaca, tidak bisa mengeja kalimat, ya. Jadi seperti orang nggak sekolah nih Bapak Ibu, tidak bisa ngomong, buat kalimat tidak bisa. Nah gitu kan bingung nih, orang rumah juga bingung nih kenapa kok seperti mendadak begini, tidak bisa bicara gitu. Nah, atau gangguan fungsi aktivitas yang lain sehari-hari, misalnya sulit berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, memegang sesuatu jatuh, BAB atau buang air kecil kok tidak bisa dikontrol, tahu-tahu keluar sendiri gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu harus diperhatikan itu. Itu harus waspada kita, ini kemungkinan stroke, mengalami serangan stroke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi untuk mengetahui apakah ini stroke atau tidak, ada screening yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa terapkan ini. Nih misalnya, mulutnya mencong, yang kita sebut hasil kedokteran itu facial drop. Jadi mulutnya jatuh sebagian. Di daerah bibir, pipi itu jatuh lebih rendah dari yang lain, lebih kendor. Nah, yang demikian boleh kita cek Bapak Ibu, apakah ini stroke atau tidak. Jadi kita minta yang bersangkutan untuk tersenyum sambil memperlihatkan giginya. Ya, gigi taringnya dilihatin gitu Bu Bapak Ibu ya. Nah, dilihatin sambil tersenyum. Buka mulutnya, kelihatan gigi, tersenyum. Coba lakukan. Yang normal, kedua sisi muka terangkat rata, simetris. Angkatnya sama tinggi. Nah, abnormal jika sudah kemungkinan ada stroke, itu biasanya salah satu sisi tertinggal. Jadi yang satu bisa diangkat, yang satu tidak bisa. Jadi perbedaannya itu makin jauh, ya, dibanding dengan dia diam. Jadi yang tertinggal itu makin kelihatan dengan yang bisa diangkat. Itu satu. Kita tersenyum, lihat bibir pipinya, ya, bisa terangkat semua atau tidak. Nah, yang kedua, minta yang bersangkutan bicara, mengatakan dengan kalimat tertentu apa saja yang dia bisa biasa sebutkan, yang sederhana saja. Kalau normal dia bisa mengucapkan dengan benar, jelas, kita bisa dengar jelas. Nah, yang abnormal bicaranya sudah nggak jelas Bapak Ibu, menggunakan kata yang salah juga bisa. Bicara tidak jelas atau kita sebut rero atau pelo, misalnya nyemut sendok, dia sebutnya endok, misalnya garpu, arpu, ya tempuknya tidak jelas, makan, akan gitu ya, jadi nggak jelas ngomongnya, nggak sempurna. Nah, ini tanda Bapak Ibu. Jadi suruh tersenyum, lihat gigi, bibirnya, pipinya terangkat semua atau tidak. Kemudian minta dia bicara, sebutkan kalimat tertentu, kata tertentu sederhana, bisa dia sebutkan atau tidak dengan baik. Kemudian yang berikut, angkat kedua lengan, kita sebut arm drift. Jadi minta penderita lengannya diangkat lurus ke depan sekitar 10 detik dengan mata tertutup. Jadi mata dalam keadaan tertutup, kemudian lengannya diangkat lurus seperti ini. Jadi dari bawah, mata tertutup diangkat. Sambil tertutup mata, kedua lengannya diangkat. Nah, yang normal, kedua lengan itu dapat bergerak, diangkat sejajar dan simetris sama tinggi. Nah, jika salah satu tidak bergerak atau tidak sejajar, lebih rendah dari yang lain, itu kemungkinan mengalami stroke. Jadi ini tiga screening sederhana yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa cek jika menemukan seseorang mengalami hal ini. Kemudian yang berikut kadang-kadang ada gangguan gerakan bola mata. Jadi bola matanya itu mendadak kaku atau lemah ya, tidak bisa digerakkan. Terus koordinasi tubuh tidak bisa dilakukan. Ya, jalan tidak simetris, tangan sulit digerakkan. Jadi gangguan seperti itu. Nah, ini screening sederhana yang bisa kita lakukan, kita lihat ketika menjumpai seseorang dengan gejala stroke. Ini simple Bapak Ibu, sederhana dan akurasinya cukup tinggi. Yang sampai penyakitnya cukup tinggi. Nah, lalu
Itu semua disebabkan dari gaya hidup dan pola makan yang tidak baik. Jadi banyak mengandung kolesterol, ya, kolesterol tinggi, kegemukan juga bisa menyebabkan hipertensi, Ini tadi jangan ini yang tulisan gemuk, kurang aktivitas fisik, ya, dan lain-lain. Ya, ini faktor risiko umum. Maka itu Bapak Ibu, sekali ya rasanya ketika kita ada Zoom seminar seperti ini, hampir selalu tampil ya gaya hidup sehat, pola makan ini, karena ini inti dari semua kehidupan kita yang menentukan tingkat kebugaran kesehatan kita. Jadi jika kita menjalani, menerapkan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat, makan makanan sehat, sumber makanan sehat, bergizi, itu ke depan kita bisa sehat Bapak Ibu ya, ditambah dengan faktor yang lain. Kemudian setelah itu kita lihat, sebenarnya pengobatan untuk stroke ini tidak banyak Bapak Ibu, tetapi tetap kita harus usahakan ya, bagi kita orang medis tetap harus mengupayakannya. Lain ya, jantung dan kanker lain-lain itu sebetulnya pengobatan medis itu sangat terbatas, tapi tetap harus kita lakukan. Jadi ketika seorang mengalami stroke, ya syarat utama kita minta berubah gaya hidupnya yang tidak sehat menjadi sehat. Ya. Jika kita suspek diperkirakan stroke-nya stroke iskemik karena sumbatan, nah kita biasa bisa berikan obat-obat pengencer darah. Ya, kemudian vitamin otak. Untuk mengembalikan fungsi otak yang sudah mulai terganggu itu kita kasih vitamin otak. Nah, jika stroke pendarahan, kita usahakan menyetop pendarahan. Dengan obat tertentu ada ini untuk menyetop pendarahan. Nah, kemudian atau kita operasi untuk menyetop arteri yang pecah itu kita operasi. Nah ini operasi biasanya jalan terakhir Bapak Ibu ya, karena itu otak akan dibelah, kepalanya dioperasi. Tempurung kepalanya itu akan dibuka untuk dioperasi, diambil arterinya, ditutup. Nah tujuan pengobatan ya memang gejalanya yang kita atasi. Kalau dia ada sumbatan, kita hentikan proses penyumbatan ini ya dengan gaya hidup dan obat pengencer darah bisa. Antioksidan juga bisa kita berikan, antiinflamasi juga bisa kita berikan di sini. Kemudian memperbaiki pembuluh yang tersumbat dan mengatasi pendarahan yang timbul. Nah, biasanya obat-obat yang kita berikan tidak jauh dengan penderita penyakit jantung, Bapak Ibu. Jadi biasanya ini ada kolesterol tinggi, kita berikan obat penurun kolesterol. Biasanya untuk mengencerkan darah, darahnya tidak terlalu kental, ya. Nah itu makanya penting gaya hidup sehat. Misalnya salah satu gaya hidup sehat itu minum cukup air, jangan sampai dehidrasi. Nah ini fungsinya salah satu ini Bapak Ibu, supaya darah tidak terlalu kental itu harus cukup minum. Nah banyak orang yang darah kental tahu-tahu mengalami serangan stroke atau penyumbatan pembuluh darahnya lebih cepat, stroke atau penyakit jantung, karena ternyata sederhana, dia kurang minum, darahnya jadi kental, mengalirnya lambat, sehingga terjadi penghentian aliran darah sesaat gitu Bapak Ibu. Maka minum jangan sampai telat, jangan sampai kita dehidrasi. Jika merasakan haus, cepat minum, segera minum, gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, jangan sampai terlalu haus. Nah kalau ada hipertensi, kita berikan juga obat hipertensi. Nah hipertensi ini kalau terlalu tinggi biasanya menyebabkan stroke pendarahan. Jadi ketika seseorang stres, tensinya memang sudah tinggi, atau dia mengejan terlalu kenceng, tensi bisa tinggi, atau orang hamil, tensi bisa tinggi, dan itu akan meningkatkan tekanan arteri otak juga. Arteri otak yang sudah ada cacat, yang ada bagian tertentu yang menipis, nah itu akan pecah jika tensi terlalu tinggi. Ya, terjadi stroke pendarahan. Kemudian yang iskemik kita bisa berikan trombolitik, jadi kita bisa mengupayakan penghancuran sumbatan-sumbatan plak pembuluh darah, ya, walaupun kecil efeknya, tapi kita upayakan. Kemudian berikan vitamin otak seperti nikolin dan lain-lain. Ya, kita berikan supaya otaknya berfungsi masih baik, disupport dengan mineral, vitamin yang bisa membuat otak bekerja lebih baik. Nah, ini pengobatan umum yang kita bisa lakukan.
Untuk stroke ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat sih pengobatan seperti ini memang sederhana. Bagi yang kita mengalami stroke iskemik atau stroke pendarahan ringan yang masih selamat, tidak sampai fatal, meninggal begitu. Biasanya ada kecacatan yang meninggalkan, lumpuh sebelah badan, atau tidak bisa bicara, atau mengingatnya sudah susah, tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Ini memang merepotkan. Biasanya kita dari medis itu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita lihat ya, orang yang sudah mengalami stroke dengan cacat, itu bertahun-tahun begitu. Ya, sangat sedikit obat-obat medis yang bisa kita lakukan. Hanya untuk menghilangkan gejala yang ringan saja. Ya, sampai orang itu biasanya karena kegagalan fisik meninggal secara alami. Ya, demikianlah memang. Maka untuk stroke ini, Bapak Ibu, usahakan sebisa mungkin kita cegah ya, jangan sampai terjadi dengan lihat cara atau pola kerja terjadinya stroke tadi itu. Hindari faktor-faktor itu. Karena kalau tidak, ini akan menguras energi, tenaga, biaya, dan kita pun, keluarga susah. Yang sakit pun tidak akan baik, jarang membaik itu. Biasanya tetap dengan cacatnya itu sampai meninggal. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini pengobatan yang bisa kita lakukan. Maka, Bapak Ibu, untuk mencegah stroke, penyakit-penyakit kronis, dan selain meringankan gejala, kita juga perlu mengatasi sumber penyakit ya, sumber penyakit dari suatu penyakit. Jadi bukan hanya gejalanya yang kita redam, tetapi sumber penyakitnya juga harus bisa kita cegah atau kita minimalisir sehingga tidak terjadi penyakit yang lebih parah. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, untuk penyakit-penyakit medis yang berat, penyakit kronis, ya obat medis tetap kita berikan untuk menolong meringankan gejalanya. Nah, tetapi suplemen kita juga perlu. Selain juga mengatasi gejala, juga suplemen ini walaupun kerjanya pelan, lama ya Bapak Ibu, tetapi ini kan sebenarnya nutrisi yang diperlukan oleh setiap sel kita untuk sel itu mendapatkan support nutrisi yang cukup, memadai, sehingga mempunyai kemampuan diri untuk regenerasi selnya, menghasilkan sel yang sehat, perlahan menggantikan sel yang sakit, seperti stroke tadi itu. Sel otak yang mati, jantung, walaupun kecil, perubahan yang bisa diharapkan, tetapi penting untuk kita lakukan. Karena perubahan kecil pada sel otak itu artinya sangat besar. Nah, itu bisa dilakukan oleh produk-produk yang berbahan alami. Memang suatu makanan kita sehari-hari sebenarnya ya, dari sayur buah, yang kita kemas dalam bentuk suplemen atau herbal, dalam bentuk kapsul atau tablet dan lain-lain, tetapi bahan alami yang memang diperlukan oleh sel kita. Nah, maka itu Bapak Ibu, kita perlu memenuhi kebutuhan tubuh kita, sel kita dengan sumber-sumber yang berkualitas, bahan-bahan alami, sayur buah yang berkualitas, untuk membuat kita sehat dengan diiringi menjalani gaya hidup sehat. Nah, dalam rangka ini, kita boleh menerapkan atau melakukan perbaikan sel kita dengan produk-produk yang disiapkan oleh Maximax. Jadi ketiga produk ini bisa Bapak Ibu untuk mengatasi gangguan pembuluh darah, penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Karena ini sebenarnya nutrisi yang terkandung di dalam makanan kita sehari-hari yang dikemas dalam bentuk suplemen. Nah, kita lihat ya, apakah ketiga produk ini bisa bermanfaat untuk penyakit stroke atau penyakit sumbatan pembuluh darah. Kita lihat Bapak Ibu. Maxlim. Maxlim secara prinsip bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Maxlim di sini mencegah seseorang berat badannya berlebih atau obesitas.
Obesitas kita tahu itu adalah induk dari berbagai penyakit kronis. Jadi jika seseorang sudah kegemukan gitu Bapak Ibu, di atas 20% atau 30% dari berat badan ideal, nah itu biasanya penyakit pada bermunculan. Penyakit kencing manis bermula dari obesitas. Penyakit jantung, kegemukan, banyak kolesterol, membuat pembuluh darah tersumbat. Stroke juga begitu tersumbat. Ya. Nah, kegemukan ini juga bisa menumpuk lemak, melapisi organ-organ tubuh seperti jantung, hati. Nah, ketika jantung diliputin oleh lemak, tentu jantung ini akan kurang kekuatannya untuk memompa darah. Dia akan memompa dengan keras. Pompaan yang keras ini juga akan membuat tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke pendarahan tadi. Nah, jadi itu kaitannya ada. Selain ini untuk bisa detox usus kita menjadi bersih, sehingga semua nutrisi makanan yang kita makan itu bisa diserap dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan sel kita. Jadi secara prinsip bisa Bapak Ibu Mixlim. Satu, dengan membuat berat badannya tidak terlalu gemuk atau dia ideal. Kemudian ada detox, pembersihan usus lebih bersih. Juga bisa detox toksin-toksin yang ada di dalam darah kita. Nah, ini bisa bermanfaat untuk membantu sel kita kuat, sel jantung sehat sehingga memompa darahnya juga bagus. Sel otak juga bisa menerima nutrisi yang diberikan melalui aliran darah, tidak tersumbat dan tidak terjadi stroke pendarahan karena hipertensi. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mereka yang tidak bisa menahan nafsu makan juga bisa ditolong dengan adanya Garcinia Cambodia. Karena ini bahan alami yang menekan nafsu makan, juga memecah lemak dan mencegah penumpukan lemak. Nah, di sini ada L-karnitin bagi mereka yang sudah terlanjur gemuk, lemaknya dibakar biasanya dengan L-karnitin ini. Ya, untuk BAB ada psyllium sehingga BAB lebih lancar, lebih cepat. Dan ada antioksidan vitamin C ya yang bisa membantu mencegah kerusakan sel karena radikal bebas. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Yang berikut kita lihat Bexibeu. Bexibeu juga bisa Bapak Ibu. Karena di sini kandungan zat yang ada di Bexibeu ini umumnya bersifat antioksidan ini. Antioksidan dan anti radang seperti vitamin C, glutathione, ya, jojoba oil, ya, cherry juga antioksidan. Ini antioksidan yang memang dibutuhkan tubuh kita. Antioksidan itu berfungsi mengatasi kerusakan sel karena radikal bebas, oksidan yang sudah tidak bisa dihindari ada di sekitar kita, ya, seperti sering kita bahas. Oksidan itu adanya di berbagai hal yang kita kontak sehari-hari. Makan berlebih juga nanti dihasilkan oksidan atau radikal bebas. Kita memegang sekarang HP lagi Zoom meeting, pakai laptop, listrik, dan lain sebagainya, itu juga ada radiasi yang menghasilkan radikal bebas. Apalagi zat kimia, pupuk-pupuk, herbisida untuk tanaman, yang hasil buminya kita makan, sayur buah, itu mungkin juga ada zat kimia yang digunakan supaya tanamannya subur, sayur buahnya subur, dan itu juga mengandung radikal bebas atau oksidan. Nah, jadi boleh dikata nih untuk Bexibeu, selain memang tujuannya untuk meningkatkan imunitas, untuk mencegah kita sakit ya, terutama menghadapi penyakit-penyakit yang berdasarkan dari sumber infeksi bakteri, virus, COVID seperti sekarang misalnya, ini tentu wajib kita minum setiap hari ini Bexibeu. Boleh kita minum setiap hari karena ini bahan-bahan alami, tidak menimbulkan toksik atau efek samping dalam tubuh kita. Jadi ini seperti kita minum sayur buah saja sehari-hari, hanya ini dalam bentuk kemasan, konsentrasi lebih banyak. Nah, selain untuk kulit, anti aging, anti penuaan, sel kulit lebih kencang, ya.
kesehatan untuk mata, nah, menangkal radikal bebas dan bersifat anti radang. Jadi ini jika pun kita sehat untuk menjaga kesehatan, ini kita boleh minum setiap hari ini Mexibius. Sehari satu atau 2 hari satu, tergantung ya kebutuhan kita. Sehari-hari kita bisa sesuaikan. Jika sedang lelah, banyak kontak atau berhadapan dengan atau terpapar dengan radikal bebas, di tengah-tengah kemacetan, polusi udara, sayur buah kita tidak yakin itu bersih, bebas dari bahan kimia. Nah, boleh nih setiap hari kita minum, sehari sekali atau sehari 2 kali, atau 2 hari sekali, disesuaikan. Terus yang berikut, nah ini Mexibius Bapak Ibu. Nah, Mexibius ini yang kita harus lebih hati-hati untuk penanganan atau mengkonsumsi pada penderita yang mengalami stroke. Jadi untuk Mexibius ini kita harus pastikan bahwa penderita itu jika stroke ya Bapak Ibu, dia adalah stroke iskemik, bukan stroke pendarahan. Nah, ini agak susah Bapak Ibu untuk melihatnya, karena biasanya harus melalui ronsen CT scan otak. Jadi ini memang agak berat untuk kita terapkan pada penyakit stroke. Tetapi sebagai pegangan kita bisa lihat begini. Kalau stroke pendarahan, biasanya kejadian awalnya itu lebih berat. Misalnya dia ada koma, atau dia terjatuh, langsung jatuh begitu. Tidak bisa menahan diri, langsung jatuh. Jatuh dari kloset, lagi berjalan, bangun tidur, atau apa langsung jatuh. Nah itu biasanya, ya tidak pasti, tapi biasanya itu adalah stroke pendarahan. Nah yang begini, stroke pendarahan, sebaiknya kita hindarin dulu Mexibius Bapak Ibu. Karena Mexibius ini kan melancarkan darah, aliran darah. Di dalam melancarkan aliran darah kan aliran darah itu akan lebih kencang deras. Nah ini dikhawatirkan nanti di otak, dia mengalir menuju ke pembuluh darah yang pecah tadi, malah darah akan mengalir keluar, membasahi otak di sekitarnya. Nah itu akan membuat cacat. Maka ini kita harus lebih hati-hati Bapak Ibu untuk Mexibius ya, harus dipastikan. Nah, kalau stroke-nya stroke iskemik seperti screening yang tadi kita lakukan, itu umumnya stroke iskemik Bapak Ibu, yang screening itu karena sumbatan. Jadi orang yang mengalami stroke-nya tidak seperti parah atau keras begitu, tidak. Tahu-tahu dia hanya merasakan kok tangan saya lemes, saya bisa megang sesuatu, atau kok saya jalannya nggak bisa ya, ini miring sebelah, berat sebelah, atau mulut saya mencong ya gitu, atau kok pikiran saya kayak berkabut, tidak bisa konsentrasi. Nah itu umumnya stroke iskemik yang tidak ada koma, tidak jatuh tersungkur seluruh tubuh mendadak begitu ya, tidak. Nah itu biasanya stroke iskemik. Nah ini boleh kita berikan Mexibius. Ini justru baik untuk menerobos sumbatan darah yang menghalangi darah oksigen ke otak. Ini Mexibius bisa bantu, sangat bisa membantu, sehingga suplai darah oksigen itu bisa mencapai otak yang tersumbat tadi. Ya, ini bisa diberikan. Selain memang fungsinya untuk stamina, untuk mengatasi gangguan impotensi atau ejakulasi dini, mengatasi gangguan hal-hal yang berhubungan dengan organ reproduksi, ya, atau adanya rematik yang ada radang di situ ya, boleh kita berikan. Nah di sini ada nih tulis stroke, ya Bapak Ibu ya, indikasi manfaat Mexibius pada penyakit stroke. Nah ini harus diingat nih, ini stroke di sini stroke iskemik ya Bapak Ibu, bukan stroke pendarahan. Nah, untungnya memang stroke pendarahan ini kejadiannya hanya 10% Bapak Ibu, 10-15% dari kejadian stroke secara umum. Kalau jantung iya, terutama jantung, penyakit jantung koroner, ini biasanya karena sumbatan pembuluh darah, sama dengan stroke iskemik karena sumbatan pembuluh darah. Nah ini
Jadi secara prinsip Bapak Ibu ketika produk ini bisa diberikan pada penyakit stroke dan penyumbatan pembuluh darah, kecuali untuk pendarahan, stroke pendarahan, kita harus lebih waspada, jangan terburu-buru memberikan Mexibus. Stroke pendarahan bisa diberikan ketika dia telah pulih. Dalam arti pendarahan, kalau pendarahannya kecil itu biasanya bisa menutup lagi Bapak Ibu. Darah yang sudah ada di otak itu bisa diserap kembali oleh sel, oleh tubuh, walaupun lama, butuh waktu, akan diserap lagi masuk ke dalam pembuluh darah, kelenjar lim. Nah ini boleh kita berikan Mexibus. Untuk pasien stroke pendarahan, stroke pendarahan atau sembuh dari stroke pendarahan, pastikan Mexibus dalam dosis kecil. Dosis kecil ya Bapak Ibu Mexibus. Jadi kalau dia menggunakan Mexibus untuk tujuan stamina, biar lebih kuat, hubungan suami istri lebih kuat, harus dipastikan nih pernah mengalami stroke pendarahan tidak. Kalau pernah, jangan coba-coba memberikan dosis tinggi. Khawatir tensi tinggi, pendarahannya kambuh lagi Bapak Ibu, pecah lagi. Jadi harus pastikan hati-hati. Maka untuk mereka yang ada penyakit kronis, Mexibus lebih baik kasih dosis rendah saja dulu Bapak Ibu, kasih setengah saset. Jika kita lihat dari fisiknya, tampilan fisiknya seperti kurang sehat, ada penyakit kronis, ya mungkin sepertiga saset kita berikan ya Bapak Ibu, untuk aman gitu. Lebih baik kita aman, hati-hati daripada nanti terjadi sesuatu malah pasiennya komplain, ada healing krisis yang berlebihan ya, jadi membuat pengguna tidak nyaman. Nah ini saja yang kita harus perhatikan. Nah, yang lain oke, boleh kita berikan Bapak Ibu untuk menunjang kesehatan kita, terhindar dari stroke dan penyakit penyumbatan pembuluh darah atau penyakit secara keseluruhan. Ya demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita tetap sehat, maju terus untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Dokter.